Melanjutkan dari episode sebelumnya. Saat Huo Yuhao selesai mendengarkan penjelasan Skydrum Ice Worm tentang kisahnya, Huo Yuhao menanyakan sesuatu. Kakak Skydrum, saya masih tidak mengerti beberapa hal. Karena kamu begitu kuat, kamu harus menyegel kekuatanmu sendiri untuk menjadi cincin jiwaku. Bisakah kakak memberikan penjelasan keterampilan jiwa yang kakak Skydrum berikan kepadaku? Setelah kehilangan rasa takutnya, rasa penasaran yang bahkan lebih besar memenuhi hati Huo Yuhao. Skydrum Ice Worm tertawa licik ketika dia berkata, "Meskipun cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa sejuta tahun, saat ini cincin itu tidak memiliki kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Namun, energi yang saya segel di dalam tubuhmu secara bertahap akan memudar seiring kultivasimu yang meningkat. Kekuatanku yang tersegel dapat meningkatkan kekuatan cincin jiwamu. Bahkan mungkin meningkatkan kekuatan cincin jiwa lain yang akan kamu peroleh di masa depan. Bagaimanapun, energi yang aku kumpulkan selama 1.000.000 tahun terlalu besar bagimu." Huo Yuhao mengedipkan matanya dan berkata, "Aku masih belum sepenuhnya mengerti apa yang kamu katakan?" Skydrum Ice Worm dengan sedih berkata, "Dasar idiot. Saya akan mengulanginya lagi dengan penjelasan yang lebih sederhana. Tubuhmu, yang saat ini telah memperoleh cincin jiwa pertama, hanya bisa bertahan dari cincin jiwa binatang buas berusia 400 tahun paling banyak. Dengan kata lain, kekuatan cincin jiwa pertamamu adalah cincin jiwa berusia setara 400 tahun. Setelah kamu membuat terobosan di masa depan, kamu akan dapat menahan kekuatan cincin jiwa 1000 tahun, sehingga cincin jiwa pertamamu akan menjadi cincin jiwa 1000 tahun. Cincin jiwa pertamamu akan mengikuti jumlah energi yang dapat ditahan oleh tubuhmu, dan akan meningkat dengan sendirinya. Dengan kata lain, cincin jiwa pertamamu dapat berevolusi kapan saja, dan cincin jiwa masa depanmu juga akan mendapatkan manfaat ini. Tentu saja, energi evolusi yang dapat saya berikan kepadamu terbatas. Semakin kuat cincin jiwa yang kamu peroleh di masa depan, semakin banyak energi yang akan kamu hemat untukku. Pada dasarnya manusia setelah membunuh binatang jiwa dengan usia 100.000 tahun. Manusia itu akan mendapatkan tulang jiwa dan cincin jiwa berwarna merah 100.000 tahun yang berisi 2 keterampilan jiwa di dalamnya. Tetapi aku bukanlah binatang buas berusia ratusan ribu tahun lagi. Aku adalah binatang jiwa yang berusia jutaan tahun. Cincin jiwaku juga cincin jiwa yang cerdas yang belum pernah ada sebelumnya. Aku jelas lebih kuat daripada mereka yang cuma berusia ratusan ribu tahun. Cincin jiwaku dapat mengalami evolusi tanpa batas sesuai dengan kondisi tubuhmu, dan tidak hanya itu. Cincin jiwaku juga dapat memberikan 4 keterampilan jiwa kepadamu. Namun, aku tidak memiliki tulang jiwa yang bisa kuberikan padamu. Tetapi sebagai gantinya, aku bisa memberimu jiwa bela diri yang lain." "Apa? Jiwa bela diri lain? Itu sangat luar biasa," kata Huo Yuhao sambil sedikit tercengang. Huo Yuhao sudah meramalkan bahwa cincin jiwa dengan usia 1.000.000 tahun akan sangat bermanfaat baginya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan sejauh ini. Sebuah cincin jiwa yang bisa mengalami evolusi tanpa batas telah menyebabkannya menjadi sangat bahagia. Tetapi, kejutan lain yang lebih besar sebenarnya adalah manfaat lainnya. 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri tambahan, konsep seperti apa ini? Karena 4 keterampilan jiwa milik cincin jiwa pertama, kekuatan mereka pasti akan berkembang seiring cincin jiwa pertamanya yang berevolusi. Sedangkan jiwa bela diri ganda hanya bisa digambarkan sebagai keberadaan yang luar biasa. Dan aku yang hanya memiliki jiwa bela diri mata roh, akan menjadi jenius yang memiliki jiwa bela diri ganda seperti itu. Menambahkan jiwa bela diri yang lain berarti dia akan memiliki setidaknya 9 cincin jiwa tambahan, yang akan memberinya 9 keterampilan jiwa lagi. Bagaimanapun cincin jiwa 100.000 tahun bahkan tidak dapat bisa dibandingkan dengan penguatan kekuatan cincin jiwa jutaan tahun. Meskipun kekuatannya sendiri masih lemah, bahkan setelah mendapatkan amplifikasi ini, dan mengharuskannya untuk perlahan-lahan meningkatkannya, cincin jiwa jutaan tahun ini tanpa diragukan lagi membuka pintu besar ke surga bagi Huo Yuhao. Jiwa bela diri yang telah kuberikan padamu adalah es, tapi es yang saat ini tidak memiliki jiwa. Kata-kata yang dikatakan Skydrum Ice Worm berikutnya menarik Huo Yuhao kembali dari kebahagiaannya. Es yang tidak memiliki jiwa? Apa itu? Huo Yuhao memiliki ekspresi keraguan di wajahnya. Skydrum Ice Worm berkata, "Ini berarti bahwa jiwa bela diri yang kuberikan padamu saat ini hanya memiliki atribut saja, tetapi bukan wujud.
Ketika kamu menyerap cincin jiwa tipe S pertamamu, bentuk jiwa bela diri keduamu juga akan terbentuk. Jiwa binatang dari cincin jiwa yang akan kamu serap kemudian akan menjadi jiwa bela diri keduamu. Ini juga berarti bahwa jiwa bela diri keduamu pasti akan menjadi jiwa hewan binatang buas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah memikirkannya untukmu. Namun, kultivasimu saat ini tidak cukup. Setelah kekuatanmu sudah mencukupi, aku akan membawamu untuk menyelesaikan cincin jiwa tipe S pertama ini. Karena itu, kamu harus sangat berhati-hati ketika memilih cincin jiwamu, dan kamu harus mendengarkan kata-kataku. Baiklah. Wo Yuhao dengan gembira mengangguk. Lalu apa 4 keterampilan jiwaku? Skydrum Iceworm menjawab, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk memahaminya. Sesuatu yang kamu pahami sendiri akan jauh lebih jelas daripada sesuatu yang hanya aku katakan. Namun, jangan terlalu cepat bahagia. Aku telah memberimu 4 keterampilan jiwa, dan itu semua adalah keterampilan jiwa tipe spiritual. Energi yang aku sembunyikan di dalam tubuhmu juga sangat besar. Jadi, kamu harus mengingat beberapa hal. Pertama, energi yang telah saya sembunyikan di dalam tubuhmu hanya dapat membantumu meningkatkan usia cincin jiwamu. Kedua, 4 keterampilan jiwa yang telah saya berikan kepadamu adalah keterampilan jiwa tambahan yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Karena itu, kamu masih sangat lemah sekarang. Kamu masih harus menjadi lebih kuat. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Ibu saya mengajari saya bahwa tidak ada yang bisa mencapai surga dalam satu langkah. Satu langkah hanya bisa meninggalkan satu jejak. Kakak Skydrum, Anda bisa tenang, saya pasti akan bekerja keras. Kakak Skydrum, bisakah kamu melihat bola abu-abu di atas sana? Wo Yuhao berkata, saya bisa melihatnya. Apakah itu juga kekuatanmu? Skydrum Iceworm berkata, bukan, saya juga tidak tahu. Itu terjadi ketika saya menyatu dengan tubuhmu. Saya pikir itu kekuatan jiwamu yang menyebabkan itu. Bola cahaya abu-abu itu tampaknya adalah roh, dan juga tampaknya bukan dari dunia kita. Aku bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Namun, meskipun roh ini lemah, itu adalah roh yang berperingkat sangat tinggi, jadi aku tidak punya metode untuk menghadapinya. Tetapi, aku bisa merasakannya dia tidak memiliki niatan jahat. Saat ini, dia sedang dalam keadaan tertidur. Baiklah, kamu harus kembali ke tubuhmu sekarang. 2 manusia di luar telah menunggumu selama ini, dan mereka tidak memiliki niat jahat terhadapmu. 2 manusia. Sementara Wo Yuhao tercengang, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah buram. Dia merasa seperti dia langsung tersedot ke pusaran air besar, dan semuanya menjadi gelap. Mengapa kamu belum bangun? Tangya menepuk wajah Wo Yuhao dan melirik Bei Bei, yang berada di sebelahnya. Bei Bei dengan lembut tersenyum dan berkata, baik, kekuatan kinya dan darahnya benar-benar tenang, dan kekuatan jiwanya sangat normal. Selain itu, sangat kuat. Jika saya tidak salah, dia pasti baru saja menerobos, dan ini adalah tanda dia memasuki ranah guru jiwa. Tetapi sangat disayangkan, cincin jiwa pertamanya hanyalah babon angin berusia 10 tahun. Tangya berkata, bagaimana itu sangat disayangkan? Itu normal untuk cincin jiwa pertama seseorang menjadi sedikit lebih lemah daripada yang lainnya. Fakta bahwa dia mampu membunuh babon angin sendirian sudah cukup bagus. Tiba-tiba, Wo Yuhao mengeluarkan erangan ringan, dan perlahan membuka matanya. Yuhao kecil, kamu akhirnya bangun? Kamu membuatku khawatir sampai mati. Tangya segera gembira ketika dia melihat Wo Yuhao membuka matanya. Kakak Tangya, apa yang kamu lakukan? Apakah tadi aku hanya tertidur dan bermimpi? Ucap Wo Yuhao. Tangya hanya tersenyum dan memukul Wo Yuhao. Kamu benar-benar punya nyali, berani melakukan perjalanan ke Great Stardew Forest sendirian. Wo Yuhao sedikit malu saat dia menggaruk kepalanya. Dia segera melompat dari tanah, dan membangkitkan kekuatan jiwa di tubuhnya. Adegan yang membuat Wo Yuhao bahagia tak terlukiskan segera muncul. Kekuatan jiwa yang lembut melonjak, dan semua yang dia lihat dengan mata rohnya menjadi lebih jelas. Selain itu, banyak tanda muncul di benaknya, dan masing-masing dari mereka adalah keterampilan. Itu 4, sebenarnya ada 4 keterampilan jiwa. Kakak Skydrum benar-benar ada. Saya tidak bermimpi, semuanya ini ternyata nyata. Saya benar-benar memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Baru sekarang Wo Yuhao percaya bahwa semua yang dia alami sebelumnya adalah nyata dan itu bukanlah mimpi belaka. Wo Yuhao berteriak keras, aku berhasil.
Bei dan Tangya melihat cincin jiwa putih giok naik dari kaki Huo Yuhao. Perlahan-lahan bergerak ke atas. Itu adalah cincin jiwa pertamanya. Bei secara tidak sadar berpikir pada dirinya sendiri, tentu saja, ini adalah cincin jiwa 10 tahun. Hanya saja, dia memiliki sedikit perasaan ragu di hatinya. Mengapa warna cincin jiwa 10 tahun Huo Yuhao tampaknya memiliki semacam perasaan yang berkilau dan tembus cahaya, seolah-olah itu sedikit berbeda dari cincin jiwa 10 tahun yang biasa. Mungkinkah babon angin memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Pikir Bei. Sebelumnya, energi spiritual yang kuat menyebabkan gelombang spiritual yang dilepaskan dari matanya menyebabkan mereka terkejut. Jiwa bela diri tipe spiritual? Jiwa bela diri tipe spiritual yang bergabung dengan babon angin sebagai cincin jiwa pertamanya. Kemilau keemasan samar dengan cepat menghilang dari mata Huo Yuhao. Dia juga pulih dari keterkejutannya. Dia dengan gembira melompat, berhasil, saya benar-benar berhasil. Saya seorang guru jiwa sekarang. Bei dan Tangya keduanya saling memandang dan bertanya, Yuhao kecil, apakah jiwa bela dirimu adalah tipe spiritual? Saya merasakan gelombang spiritual yang kuat sebelumnya. Ya, jiwa bela diriku adalah mata roh. Itu adalah jiwa bela diri yang bermutasi yang memiliki atribut spiritual. Kata Huo Yuhao. Mata Tangya cerah. Mata roh? Jiwa tubuh? Sangat bagus. Bei jelas telah menyadari sesuatu juga, menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Tapi sangat disayangkan sekali kami datang terlambat. Jika tidak, kami akan membantu menemukan makhluk jiwa yang lebih baik untuk diserap saudara lelaki kecil Huo. Kakak Bei, kakak Xiaoya, apakah kalian mengikutiku sebelumnya? Apakah ada masalah? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Tangya terkikik dan berkata, lihatlah penampilanmu yang bodoh. Baik, saya tidak akan membicarakan hal itu lagi. Yuhao kecil, karena kamu sudah mendapatkan cincin jiwa, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tangya diam-diam senang ketika dia melihat tatapan kosong di matanya. Dia mengirim pandangan ke Bei. Bei mengangguk ke arahnya dan berkata, adik kecil Huo, apakah kamu punya keluarga? Tatapan Huo Yuhao langsung membeku sesaat. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak ada, aku seorang diri. Tangya sangat gembira. Dia berseru, kalau begitu itu terlalu bagus. Huo Yuhao langsung terpana, sementara Bei memiliki ekspresi tanpa suara di wajahnya. Dia mengetuk kepalanya. Apa yang kamu katakan Tangya? Tangya juga menyadari perkataannya yang salah. Dia memelototi Bei dan berkata, maaf aku tidak sengaja mengatakannya. Yuhao kecil, karena kamu tidak punya tujuan sekarang, mengapa tidak bergabung dengan sekte kami? Sekte? Huo Yuhao tanpa sadar bertanya. Kakak Tangya, lalu apa nama sektemu? Tangya dengan tegas berkata. Sekte Tang. Itu sebelumnya adalah sekte nomor 1 di benua ini. Setelah mendengar dua kata, sekte Tang, tubuh Huo Yuhao hanya bisa gemetaran. Meskipun sekte Tang sudah mulai menurun, sekte Tang masih memiliki tempat penting dalam sejarah benua Douluo. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak pernah ada sekte yang bisa dibandingkan dengannya. Adik kecil Huo, Anda pernah mendengar tentang sekte Tang? Tanya Bei. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya sudah mendengar beberapa legenda tentang sekte Tang. Hanya saja, saya tidak tahu di mana sekte Tang berada. Tapi mata Tangya tiba-tiba memerah. Sekte Tang tidak memiliki tempat lagi, dan rumah kami direnggut. Saat ini, satu-satunya orang dari sekte Tang yang tersisa adalah Bei dan aku. Aku adalah ketua sekte Tang, dan Bei adalah muridku. Kamu sudah melihat situasi kami sekarang. Tidak ada yang tersisa dari sekte. Adik lelaki Huo. Sekte Tang hanya memiliki kita berdua sekarang, tetapi kita pasti akan bekerja keras untuk membangun sekte Tang untuk bangkit lagi. Jika kamu bersedia, kamu dapat bergabung. Ada satu hal yang tersisa yang dimiliki sekte Tang, kata Tangya. Sekte Tang masih memiliki teknik rahasia yang harusnya benar-benar cocok untuk kamu kembangkan, dan akan memiliki banyak manfaat bagi pengembangan masa depanmu. Setelah ragu-ragu sebentar, Huo Yuhao bertanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan setelah saya bergabung dengan sekte Tang? Tangya menjawab, kamu hanya harus terus meningkatkan kultivasimu, dan menjadi lebih kuat. Ketika sekte membutuhkanmu, kamu hanya perlu membantunya. Saya tidak akan menyombongkan diri atau berbohong kepadamu.
Memang bahwa sekte Tang kami telah benar-benar menurun sampai sekarang. Namun, kami masih memiliki teknik rahasia kami. Dan, satu hal lagi. Sekte Tang kami masih memiliki beberapa hak istimewa. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang akademi nomor 1 di benua ini. Itu adalah Akademi Shrek. Akademi Shrek sangat ketat ketika merekrut siswa, tetapi mereka bersedia memberikan satu slot kepada sekte Tang kami setiap tahun. BI dan saya sudah bergabung dengan Akademi Shrek, dan kebetulan ada satu slot yang kosong tahun ini. Jika kamu bersedia bergabung dengan sekte Tang kami, satu slot ini akan menjadi milikmu. Adapun apakah Anda bisa tinggal di Shrek Academy, itu akan bergantung pada kerja keras kamu sendiri. Saya hanya bisa memberi penawaran ini. Mata Huo Yuhao berangsur-angsur cerah, dan dia menatap Tang Ya dengan serius. Kakak Tang Ya, saya setuju, saya bersedia bergabung dengan sekte Tang. Sekian cerita ini kita lanjutkan di video selanjutnya.